Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh? Pada video kali ini, kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintah negara yang meliputi yang pertama, sistem pembagian kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia, yang kedua, fungsi dan kedudukan Kementerian Negara Republik Indonesia serta lembaga non-kementerian. Setelah kalian belajar tentang materi tersebut, diharapkan kalian dapat menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan praktik pemerintahan negara Republik Indonesia. Namun sebelum itu, yuk kita lihat gambar berikut. Siapakah tokoh yang ada pada gambar tersebut? Ya, mereka adalah pejabat negara atau yang sering kita sebut dengan pemerintah. Lalu apa itu pemerintah? Yuk kita lihat penjelasan berikut ini. Pemerintah merupakan salah satu unsur konstitutif atau mutlak berdirinya sebuah negara selain dari rakyat dan wilayah. Pemerintah bertugas menyelenggarakan pemerintahan negara atau dengan kata lain mengelola kekuasaan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Pemerintahlah mempunyai kewenangan mengatur seluruh rakyat dan menjaga keutuhan wilayah negara untuk mencapai kemakmuran rakyat. Sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Macam-macam kekuasaan negara. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. 2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. 3. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Konsep-konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Pembagian kekuasaan secara horizontal. 1. Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. 2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. 3. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. 4. Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. 5. Kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23E Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. 6. Kekuasaan moneter,
yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang. Pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah, provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota. Kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia. Dalam sistem presidensial, kedudukan presiden sangat kuat karena ia merupakan kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Dengan demikian, seorang presiden mempunyai kewenangan yang sangat banyak. Tugas dan kewenangan presiden yang sangat banyak ini tidak mungkin dikerjakan sendiri. Oleh karena itu, presiden memerlukan orang lain untuk membantunya. Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden Republik Indonesia dibantu oleh seorang wakil presiden yang dipilih bersamaan dengannya melalui pemilihan umum, serta membentuk beberapa kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri negara ini dipilih dan diangkat serta diberhentikan oleh presiden sesuai dengan kewenangannya. Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Yang pertama, kementerian yang menangani urusan pemerintah yang nomenklatur atau nama kementerian. 2. Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintah negara dengan upaya mencapai tujuan kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional. 3. Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara serta menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya. Lembaga non-kementerian. Selain memiliki kementerian negara, Republik Indonesia juga memiliki lembaga pemerintah non-kementerian atau LPNK, yang dahulu namanya Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Lembaga pemerintah non-kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga pemerintah non-kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Itulah tadi penjelasan terkait dengan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik pemerintah negara. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar, semangat dalam mengerjakan tugas, semangat dalam menjaga kesehatan. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.